Kami dari tim Printmax akan mempresentasikan materi yaitu activity diagram. Nah, kami itu beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Mutrika Syahra ini, ada Muhammad Sidik Febri, dan Muhammad Agung M, dan Zilmi Hafizat. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yaitu akan menjelaskan pengertian activity diagram. Nah, activity diagram adalah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Activity diagram digunakan sebagai penjelasan aktivitas program tanpa melihat coding atau tampilan. Nah, diagram ini berfungsi untuk menggambarkan urutan aktivitas, tindakan, dan keputusan yang terjadi dalam sebuah sistem atau proses bisnis. Nah, activity diagram sering dianggap sebagai bentuk flowchart yang lebih terstruktur dan mendukung elemen-elemen seperti pilihan decision, interaksi, dan aktivitas yang berlangsung secara paralel. Nah, aktivitas diagram juga lebih menitik beratkan pada proses eksekusi dan alur kerja sistem daripada cara penyusunan sistem itu sendiri. Nah, diagram ini tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak, tetapi juga dapat mempresentasikan proses dalam bisnis. Nah, diagram aktivitas juga menggambarkan sistem sebagai serangkaian tindakan atau aktivitas. Nah, itulah pengertian dari activity diagram. Untuk pemateri selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi activity diagram. Jadi tujuan fungsi yang pertama yaitu adalah memodelkan perilaku dinamis sistem termasuk alur kontrol dan data. Pemodelan ini bertujuan untuk merepresentasikan perubahan sistem secara real time termasuk interaksi antar komponen, respons terhadap input dan dinamika internal. Hal ini menggambarkan urutan eksekusi langkah-langkah dalam sistem. Contohnya itu logika kondisional seperti jika, maka atau if else, dan juga perpelangan. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan proses bisnis atau alur kerja organisasi. Itu membantu memetakan langkah-langkah operasional bisnis mulai dari inisiasi hingga penyelesaian tugas. Nah, ini menggunakan diagram seperti BPMN, yaitu Business Process Model and Notation, untuk menampilkan peran departemen, keputusan, dan alat tugas. Manfaatnya itu mengidentifikasi bottleneck, contohnya itu seperti keterlambatan persetujuan dokumen, dan mengoptimalkan efisiensi proses. Dan yang ketiga yaitu alat komunikasi antara pengembangan dan kepentingan bisnis, di mana ini memiliki 3 poin. Yang pertama itu adalah bridging gap, itu model visual menjadi media diskusi yang mudah dipahami oleh tim teknis atau developer dan pemangku kepentingan non teknis, yaitu kemudian contohnya yaitu diagram use case untuk menjelaskan fitur aplikasi kepada stakeholder bisnis tanpa perlu memahami kode. Kemudian yang ketiga ada konsistensi, yaitu memastikan kebutuhan bisnis seperti prioritas fitur selaras dengan implementasi teknis. Kemudian fungsi yang keempat yang terakhir yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam sistem untuk desain dan analisis. Yang pertama, poin pertama yaitu desain sistem, yaitu membantu perencanaan arsitektur dengan memvisualisasikan langkah-langkah operasional. Contohnya seperti flowchart untuk alur pendaftaran pengguna. Kemudian analisis kinerja itu mengevaluasi efisiensi sistem. Contohnya menghitung waktu respons atau sumber data yang dibutuhkan. Kemudian ada tools yang digunakan seperti UML, activity diagram, data flow diagram, atau Gantt chart untuk perencanaan proyek. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya silakan kepada materi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya Muhammad Agung M akan menjelaskan komponen utama pada activity diagram. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama ada komponen aktivitas. Ini berbentuk persegi panjang dengan yang bulatnya di setiap ujungnya itu tidak runcing.
ya ini merepresentasi tugas atau tindakan spesifik dalam sistem, digambarkan dengan bentuk persegi panjang berujung bulat. Selanjutnya ada simbol transisi, yaitu panah yang menghubungkan aktivitas, menunjukkan urutan eksekusi. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada simbol selanjutnya, yaitu simbol ketupat menandakan keputusan. Jadi simbol ini berbentuk berlian yang menunjukkan titik pengambilan keputusan dengan jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya ini ada fork dan join. Jadi fork itu untuk membagi alur menjadi beberapa jalur paralel, dan untuk join ini berfungsi untuk menggabungkan jalur paralel kembali menjadi satu, seperti yang terlihat pada layar ini. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada lingkaran hitam, ini menunjukkan initial node, yaitu lingkaran hitam yang menunjukkan awal alur kerja. Jadi di activity diagram ini terletak di paling awal. Dan ada final node, berbeda dengan initial node. Di sini ada lingkaran berwarna putih sebelum lingkaran warna hitam. Jadi lingkaran hitam yang menunjukkan akhir dari alur kerja activity diagram. Baik, dan simbol yang terakhir yaitu object nodes. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan data yang masuk atau keluar dari aktivitas eksekusi melalui object flow edge. Oke, demikian dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasinya. Yang terakhir itu konstruksi. Nah, konstruksi ini merupakan pola atau struktur yang digunakan untuk membentuk alur logika dalam proses sistem atau aplikasi. Nah, dapat dilihat pada layar. Nah, di sini ada lingkaran hitam sebagai initial node atau titik awal, dan persegi panjang kapal untuk menunjukkan bahwa di situ terjadi aktivitas. Nah, berlian ini untuk mengambil keputusan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, garis horizontal ini atau vertikal ini untuk menyimbolkan fork dan join. Nah, selanjutnya ini bentuk salah satu contoh penerapan konstruksi dalam sebuah sistem. Nah, bisa dilihat di sini ada titik bulat hitam yang merupakan start. Di sini proses dimulainya suatu layanan ketika pengguna menekan tombol pesan layanan. Nah, setelah itu turun ke berlian dan dicek apakah sudah login atau tidak. Nah, jika sudah login akan lanjut ke pemilihan layanan, dan kalau belum akan dialihkan ke halaman login. Setelah itu ketika user sudah memiliki sudah login, dia masuk ke menu layanan, dan di sini user bisa memilih jenis layanan yang diinginkan, misalnya pembersih rumah, layanan kantor, dan lainnya. Setelah itu akan dicek apakah ada jadwal untuk layanan tersebut. Nah, jika ada akan dilanjut ke proses pembayaran, jika tidak akan diarahkan untuk memilih jadwal yang lain atau memesan ulang. Setelah itu ketika dia lanjut ke proses pembayaran, ini akan dicek apakah sistem akan memverifikasi status pembayarannya. Nah, jika layanan sukses atau sudah dibayar, akan tampil
pesanan sukses, sedangkan jika tidak akan tampil pesan gagal bayar dan kembali untuk melakukan pembayaran. Setelah itu ada M atau akhir dari proses sebuah sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan mengenai activity diagram. Nah, activity diagram itu adalah diagram dalam model yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sebuah sistem secara visual. Nah, diagram ini menunjukkan urutan langkah-langkah pengambilan keputusan dan aktivitas paralel dari awal hingga akhir proses. Nah, elemen utamanya meliputi start node, activity, destination, for join, dan end node. Nah, activity diagram membantu dalam menganalisis, merancang, dan memahami logika sistem atau alur kerja, serta sistem. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika banyak kurangnya. Dan jika memiliki saran atau pertanyaan bisa diajukan pada komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.